Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sandra Andriani dalam Dialog Malam. Pemirsa, memasuki 10 bulan sejak kasus COVID-19 ini pertama kali ada terjadi di Indonesia, hingga saat ini nampaknya masih belum terlihat angka penurunan. Bahkan hari-hari ini pun kembali terjadi lonjakan kasus positif di Indonesia yang signifikan begitu. Dan hingga saat ini pun total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia ini mencapai 818.386 kasus. Nah, akibat dari semakin naiknya atau lonjakan kasus positif COVID-19 ini, kembali pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM yang berlaku di wilayah Pulau Jawa dan Bali mulai hari ini hingga tanggal 25 Januari mendatang. Nah, kondisi kenaikan kasus positif COVID-19 ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir, yaitu yang pertama dari jurnalis televisi, Kang Abi Besman. Selamat malam, Kang Abi. Malam, Sandra. Ya, terima kasih sudah hadir, Kang Abi, dan juga nanti kita akan bahas kasus lonjakan positif COVID-19 ini dari sisi komunikasinya, dan juga kita sudah bergabung bersama dengan Dr. Risti Yuni Lestari selaku pengusaha wanita. Selamat malam, Ibu Risti. Selamat malam, Mbak Sandra. Selamat malam, Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Berkaitan dengan topik kita pada kali ini, saya ingin tanya ke Kang Abi Besman dulu. Kang, sebagai seorang jurnalis nih, bagaimana Anda melihat sisi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan kondisi lonjakan COVID saat ini? Ini menarik ya, pertanyaannya langsung to the point ini. Karena kalau kita bicara soal gaya komunikasi pemerintah sendiri, kita bicara dua aspek, yaitu apa yang dibahasakan dan apa yang menjadi kontennya. Kalau dibahasakannya sejak awal sudah bagus ya. Ada PSBB, PPKM, apapun istilahnya itu banyak sekali lah ya. Tapi kan kita harus melihat juga realnya bahwa kita adalah orang yang Bu Risti juga di bidang usaha gitu kan, saya di bidang jurnalisme. Kita melihat apa sih kaitannya antara apa yang dislogankan dengan apa yang dilaksanakan. Kadang-kadang itu nggak nyambung, dan saya sih sendiri secara pribadi lebih sering melihat ini nggak serius gitu. Jadi kita melihatnya nggak serius ini bisa di penerapannya, bisa di kebijakannya. Tapi kan kita sekarang dengan kasat mata kita lihat aja kan, di lapangan banyak sekali orang-orang yang memang masih bertemu, masih nongkrong kasar gitu kan, tidak pakai masker, dan banyak tempat-tempat yang seharusnya dikasih batasan sesuai dengan slogan tadi, tidak dikasih batas. Jadi kita melihat ada mismatch atau ada dasen dan dasolen antara apa yang diupayakan oleh pemerintah dengan fakta di lapangan seperti apa, seperti itu, Mas Sandra. Nah, menurut Kang Abi sendiri gimana tuh dengan istilah-istilah yang ada, yang diberlakukan dibandingkan dengan fakta yang ada di lapangan ini, ya yang terjadi di masyarakat saat ini? Kita terjebak dalam komunikasi jargon, saya bilang. Jargon ini gampang dan enak, karena kesannya kita bekerja dengan jargon. Tetapi yang bicara soal COVID, kita nggak bicara soal jargon. Kita bicara soal bagaimana menangani di lapangannya. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran, kalau saya bilang seperti itu. Dan ini mungkin belum berakhir juga, kita belum menang, belum kalah. Ini masih kejar-kejaran sama COVID ini. Kita sekarang lagi ditekan dengan angka 10.000 kemarin kan. Jadi di sini bahwa ada yang harus diperbaiki di sini, di mana jargon ini sederhanakan saja lah, samakan saja. Oke, kita tahu ada birokrasi di mana ada pusat, ada daerah dan sebagainya. Tetapi yang namanya masyarakat tidak peduli itu. Masyarakat harus diberi pemberitahuan bahwa tidak hanya jargonnya, tetapi kenapa mereka harus patuh atau harus tahu bahayanya apa yang sedang kita hadapi sebagai masyarakat dunia saat ini. Nah, pesan-pesan dengan kontekstual itu belum dapat secara merata. Itu di Jawa Barat yang saya lihat. Apalagi di daerah-daerah lain yang secara literasi medianya belum begitu bagus. Jadi tantangan besar lah ini semua buat kita semua. Oke. Apakah dengan gaya komunikasi ini juga kan sebetulnya kadang membingungkan masyarakat gitu? Apakah ini yang membuat masyarakat tidak paham akan instruksi dari pemerintah, Kang Abi? Itu faktornya banyak. Selain faktor jargon tadi, ada kita kembali ke Risti, faktor ekonomi juga ada jatuhnya di situ. Ada faktor
butuh ini kan setahun ini perang panjang. Ini bukan oke lah, kita mungkin ada beberapa di antara kita yang orang-orang yang beruntung yang masih bisa hidup sebulan nggak keluar rumah ya, kasarnya seperti itu ya. Tapi kita bicara soal bagaimana publik juga heterogen, tidak hanya orang yang mampu, tapi ada orang yang hidup hari itu untuk hari itu juga. Nah, kita bicara soal banyak sekali aspeknya. Jadi saya bilang dulu, apa yang di kebijaksanaan dari pemerintah dalam komunikasi pemerintahannya ini harus diikuti dengan implementasi di lapangannya seperti apa. Dulu saya ingat sekali pada saat awal-awal COVID Maret ya kalau nggak salah ya, kita mendorong kenapa nggak lockdown aja. Sebagian media ada yang mendorong seperti lockdown. Tapi berdasarkan undang-undang kedaruratan, kalau lockdown itu berarti kita harus dikasih makan oleh pemerintah. Nah, pemerintah ngambil PSBB, kita tahu, oh jangan-jangan nggak punya duitnya. Emang kenyataannya emang nggak punya duitnya pasti ya. Terlalu berat untuk ngasih makan seluruh rakyat. Jangankan Jawa Barat aja susah, atau DKI aja susah gitu kan. Nah, tapi itu aspeknya, jadi kesininya jadi setengah-setengah gitu. Jadi kita hanya ngelihat pembatasannya, bukan kenapa kita harus dibatasi. Nah, yang itu yang saya bilang bahwa PR-nya adalah selain kita memasyarakatkan kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi juga harus ada sumber informasi lain di luar pemerintah, bisa media, bisa sekolah, bisa kaum agama, yang masuk juga untuk menjelaskan kenapa situasi seperti apa yang sedang kita hadapi sekarang. Pada saat narasi itu bisa diambil alih, maka kita akan bisa mereduksi yang namanya hoax, atau yang kita sebut sekarang misalnya anti vaksin lah, anti covid lah, atau di-covid-kan lah, bahasa-bahasa yang bikin saya pening sebenarnya bahasa-bahasa itu. Karena kalau kita tahu kan memang faktanya memang secara ilmiah COVID ini ada, berbahaya juga. Memang kita sebagai media kita tidak bisa menakut-nakuti ya, tapi kan kita bisa memberikan kewaspadaan. Nah, kewaspadaan ini yang sampai sekarang kita belum melihat secara merata di publik atau di masyarakat kita. Oke. Sebelumnya saya ingin ke Ibu Risti dulu. Bu Risti sebagai seorang pengusaha dan inisiator beragam komunitas bisnis yang sudah dibangun dengan kebijakan PPKM atau PSBB ini, bagaimana komentar Anda? Sudah pasti sekarang ini dengan istilah-istilah yang kita kenal tadi, Pak Abi pun sudah menyebutkan dari mulai PSBB, sekarang ini sudah ada PPKM, apapun itu jargon yang dikeluarkan oleh masyarakat, sudah tentunya saya juga sangat merasa yakin bahwa tidak seluruh lapisan pengusaha masyarakat ini mengenal apa itu PSBB, kenapa harus dilakukan PSBB itu sendiri. Jadi dan kami pun tidak 100% ataupun serta menyalahkan pemerintah dikarenakan luas dan banyaknya penduduk Indonesia yang begitu beragam, sehingga menjadi penyelesaiannya tidak bisa kita compare apple to apple dengan negara lain. Kok negara ini lebih hebat, kok negara ini bisa survive. Saya mungkin kurang setuju dengan statement-statement yang seperti itu, dikarenakan kompleksnya negara kita, sehingga penyerapan informasi pun saya rasa belum menyeluruh. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti komunikasi sudah belum menyeluruh, sudah pasti penerimaannya pun belum menyeluruh. Ini apa fungsinya, kegunaannya bagi para pengusaha, sehingga implementasi yang akan dilakukan ini bagi pengusaha, cara pengambilan langkah itu akhirnya jadi tidak banyak yang bahasa kasarnya kita semuanya tuh shock ya dengan keadaan seperti ini gitu, sehingga hanya beberapa saja yang ready untuk menerima keadaan ini dengan bagaimana mereka bisa menjadi survivor untuk di ranah usahanya mereka itu sendiri. Sehingga saya rasa ini menjadi PR kita semua. Tetapi dengan adanya PSBB ataupun PPKM yang sekarang ini sedang dilakukan, itu langkah konkret dari pemerintah, paling tidak itu salah satu kebijakan yang diambil untuk memprioritaskan apa yang dinamakan kestabilan negara dalam kesehatan. Sehingga kalau ego saya sebagai seorang pengusaha sudah pasti kenapa dilakukan ini gitu. Bahkan mungkin saya protesnya bukan kenapa dilakukan PSBB, saya akan lebih protes kenapa dipandemikan. Itu pertanyaan saya. Kalau PSBB itu kan ruang lingkup kita ya.
Tapi kalau dipandemikan, we are talking already in global wide gitu. Kenapa dipandemikan? Karena ini looks like scary karena memang kita sudah seluruh Indonesia, seluruh dunia menganggap ini something serious gitu yang harus kita lawan ataupun yang harus kita hadapi. Jadi bagi kami pengusaha tentunya ini satu situasi yang semua tidak ready. Banyak sekali yang terjun payung, terjun bebas, bukan hanya dari lapisan bawah, Mbak. Pengusaha-pengusaha besar pun sudah satu persatu bahkan mungkin hampir 60% nih sekarang dia sudah mengalami masa-masa kritikal lah. Kemarin baru ada angin segar dari bulan Agustus, September kita sudah mulai dirasakan try untuk mau bangkit lagi dan ternyata sekarang PSBB lagi walaupun mungkin tidak secara total tapi paling tidak itu udah bahasa kita tuh sudah scary movie lagi nih. Gimana nih langkah-langkah konkret ataupun strategi kita bisa bertahan, how to survive itu. Dan itu merupakan dilema apakah kita mau bahasa kasarnya memecat secara paksa ataupun kita bagaimana ini mengurangi quality atau bahkan sampai tutup sama sekali. Itu Mbak yang sekarang mungkin saya dengan teman-teman dirasakan seperti itu. Oke. Dengan waktu 10 bulan ini kita masih saja berada dalam pusaran COVID nih, tentunya para pengusaha terutama UMKM semakin lebih sulit untuk bangkit, Bu. Bagaimana kondisi saat ini UMKM di lapangan? Rasanya di media pun semua sudah meng-zoom in kan bagaimana menjeritnya UMKM. Kita tidak patah semangat. Saya yakin di Indonesia, orang Indonesia itu salah satu yang terkenal kita ini pejuang-pejuang tangguh. Ya Pak, bukan pejuang-pejuang cinta, kita ini pejuang-pejuang tangguh nih. Bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa bertahan. Sehingga saya melihat dari orang sudah mulai sekarang ini dari misalnya kuliner sudah tidak ini dia berusaha untuk ganti ke masker. Dari masker dia inovasinya dia memang sedikit sekarang ini saya lihat sudah banyak para UMKM ini jeli melihat opportunity yang lainnya. Misalnya sekarang ini sudah they're trying from offline to online. Ini yang kita berbicara medium yang skala menengah, Mbak. Tapi mungkin tidak bisa dilakukan oleh kita sekarang ini kita berpikir untuk bagaimana yang skala betul-betul yang paling di bawah nih. Jangankan untuk dia mau berinovasi untuk melakukan media sosial atau whatever yang dia akan bisa lakukan, dia mau beli kuota pun mungkin sudah tidak sanggup. Nah itu yang seharusnya mungkin menjadi PR kita semua, itu bukan hanya PR pemerintah, tapi PR seluruh warga negara Indonesia, bagaimana kita dalam artian membangkitkan, menyemangati mereka, bahkan kalau sekarang saya ini gerakan membeli dari teman sendiri gitu. Kalau kita tahu teman kita jualan bakwan ya sudah, we trying untuk dari situ dulu deh. Nah insya Allah kalau gerakan itu kita lakukan dari kita, itu akan memperkuat yang dari di bawah. Karena saya yakin kalau untuk yang sudah menengah ke atas, dia tahu how to survive. Karena dia ada cadangan capital yang dia bisa lakukan untuk bertahan mungkin untuk 3 bulan ke depan. Itu Mbak yang memang sekarang ini saya dengan teman-teman berusaha untuk bahasa ininya mensosialisasikan, membantu teman-teman sekitar kita saja dulu. We are not talking untuk menyelamatkan seluruh Indonesia, paling tidak apa yang ada di depan mata kita. Itu yang sedang kita lakukan bersama teman-teman pengusaha lainnya, Mbak. Oke, Kang Abi, saya ingin ke Kang Abi lagi. Kang Abi, menurut Kang Abi sendiri, istilah-istilah yang digunakan oleh pemerintah dari mulai PSBB, kemudian PSBB transisi, hingga akhirnya PPKM ini sebetulnya kenapa berubah-berubah terus nih, Kang? Ya itu yang sebenarnya kritik oleh media juga dari awal gitu ya. Jangan itu kita bicara dalam tataran pusat ya, komunikasi pemerintahan di pusat, bahkan di daerah pun berbeda menggunakannya. Jadi saya bilang udah bahasa Sundanya gitu, udah tadi kita sekarang ribet dengan yang namanya ekonomi gitu ya. Sekarang kita juga disuruh mikir yang namanya kebijakan-kebijakan yang aneka ragam namanya ini saya bilang. Ini secara komunikasi publik ini nggak efektif saya bilang. Tantangan kita bukan mencerna bagaimana kebijakan itu. Tantangan kita adalah tadi kata Bu Risti, dapur kita nyala, kompor kita nyala, dapur kita hidup, ekonomi jalan, kesehatan terjaga. Nah itu kan sebenarnya kan? Iya. Nah target-target itu sebenarnya nggak pas kalau misalnya kita ganti-ganti dengan slogan-slogan ataupun apa namanya
istilah-istilah yang membuat kita mikir apa bedanya nih PPKM di Jawa Barat dengan PPKM di Jawa Tengah gitu kan, atau di DKI juga beda gitu kan. Bahkan saya juga yang saya sangat mobile antara Jakarta Bandung gitu. Kadang-kadang saya juga kebalik-balik dengan istilah ini. Padahal saya adalah yang bagus literasi informasi karena saya wartawan gitu ya. Tapi yang ini kalau saya juga tidak mengerti, kalau saya juga bingung, apalagi orang-orang yang selama ini tidak terpapar informasi yang bagus. Mereka mungkin nggak perlu kajian teuing bahasanya gitu kan, pasti kan bodo amat yang penting saya makan hari ini atau saya bisa usaha, ya nggak? Seperti itu. Nah, jadi saya bilang istilah-istilah yang ribet ini, yang banyak ini membuat konteksnya hilang, yang saya bilang. Kalau konteks dari perspektif saya adalah konteks kesehatan tadi kan, konteks komunikasi publik, dari Bu Risti adalah konteksnya adalah bagaimana ekonomi ini berjalan. Nah, itu justru tercerabut dari jargon itu sendiri gitu. Nah, jargon ini sendiri apa sih turunannya? Nggak jelas juga sekarang. Apa bedanya PPKM dengan PSBB? Apa bedanya? Sok bisa sebutin nggak? Beda huruf, Pak. Beda huruf, Pak. Pasti. Kita harus buka website dulu untuk mempelajari itu, dan saya juga yakin tidak akan menemukan perbedaan yang signifikan di situ. Jadi saya bilang apa yang dilakukan ini adalah sebuah hal yang percuma ya, saya bilang mendingan dari awal aja kita samakan persepsi, lawan kita siapa, target kita apa, dari mana. Jadi perubahan-perubahan ini membuat saya nggak pengen nyalain pemerintah, karena saya tahu sendiri persis kata Bu Desi tadi bahwa ini tanggung jawab pandemi, tanggung jawab kita semua ya, kita dewasa sebagai bangsa ya. Tetapi yang saya bilang apa yang dilakukan kemarin itu dengan lawan kita siapa ini gitu, malah membuat kita makin dipusingkan dengan yang namanya istilah-istilah dan aturan-aturan yang mungkin berubah-ubah seperti ini. Oke. Bu Risti dan Kang Abi, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tapi kita harus jeda dulu saat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.